Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Reni. Nah, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita sudah memasuki tema 2. Pembelajaran hari ini adalah tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Bu Reni akan menjelaskan tentang tema 2 ya melalui video berikut ini. Tolong simak baik-baik ya. Silakan. Tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Benny dan Tiur asik bermain. Sambil bermain mereka bernyanyi dengan riang. Mari teman-teman, kita bernyanyi bersama lagu Berdayung karya A.T. Mahmud dengan nada dasar Do sama dengan F, birama 3/4, tempo sedang. Lajulah perahuku, laju meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Apa isi lagu yang telah kamu nyanyikan? Isi lagu tersebut menceritakan perahuku yang terus melaju walau angin datang, meluncur di air biru walaupun angin bertiup kencang, terus melaju ke tempat yang aku tuju. Bagaimana cara kamu menyanyikannya? Caraku menyanyikannya adalah dengan memperhatikan notasi angka serta nilai-nilai ketukannya. Ketika bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi beraturan. Bunyi beraturan disebut nada. Ada nada yang panjang dan ada yang pendek. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungannya yaitu ketukan. Perhatikan cara membaca notasi angka berikut ini. Angka 1 dibaca Do, angka 2 dibaca Re, angka 3 dibaca Mi, angka 4 dibaca Fa, angka 5 dibaca Sol, angka 6 dibaca La, angka 7 dibaca Si. Sekarang perhatikan panjang pendek nada berikut. Nada 2 ketuk. Perhatikan Si diikuti satu buah titik di belakangnya. Itu artinya nada Si diperpanjang sebanyak 1 ketuk sehingga jumlahnya adalah 2 ketuk. Perhatikan La diikuti satu buah titik di belakangnya. Itu artinya nadanya diperpanjang sebanyak 1 ketuk sehingga jumlahnya adalah 2 ketuk. Nada 1 ketuk. Perhatikan notasi berikut ini. Sol, la, sol, mi, re, do. Tidak memiliki titik atau garis di atasnya. Itu artinya setiap notasi mempunyai nilai 1 ketuk. Sekarang beri tanda lingkaran penuh untuk nada 2 ketuk. Beri tanda setengah lingkaran untuk nada 1 ketuk.
Perhatikan cerita berikut ini. Bermain perahu kertas. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Sekarang marilah kita menjawab pertanyaan berikut ini. Apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas adalah kertas, baskom, dan air. Bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Cara memainkan perahu tersebut adalah dengan mengapungkan perahu kertas di dalam baskom berisi air atau mengapungkan perahu kertas pada genangan air di saat hujan turun. Kemudian, perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny membuat 2 buah perahu kertas. Tiur juga membuat 2 buah perahu kertas. Kemudian ayah juga membuat 2 buah perahu kertas lagi. Jika digabungkan, berapa jumlah perahu semuanya? Perahu Benny ditambah perahu Tiur ditambah perahu ayah. 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Sekarang, mari kita ubah bentuk penjumlahan tersebut menjadi bentuk perkalian. Caranya adalah hitung ada berapa jumlah kelompok perahu. Ada 3 kelompok perahu. Kelompok biru muda, kelompok hijau, dan kelompok biru tua. Kita tuliskan 3. Lalu, pada setiap kelompok ada berapa buah perahu? Pada setiap kelompok ada 2 perahu, maka dikali 2. Jadi, 3 kali 2 sama dengan 6. Perhatikan contoh soal berikut ini. 3 perahu biru dan 3 perahu merah dapat ditulis 3 tambah 3 sama dengan 6. Mari kita rubah menjadi bentuk perkalian. Hitung, ada berapa kelompok perahu? Ada 2 kelompok, yaitu kelompok biru dan kelompok merah. Maka tuliskan 2. Kemudian, pada setiap kelompok, berapakah isi perahunya? Setiap kelompok berisi 3 perahu, maka dikali 3. Jadi, 2 kali 3 sama dengan 6. Tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut. Nomor 1. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Kita rubah menjadi bentuk perkalian. Ada berapa kelompok perahu? Ada 3, maka kita tuliskan 3. Pada setiap kelompok, berapakah isi perahunya? Setiap kelompok berisi 1 perahu, maka dikali 1. Jadi, 3 kali 1 sama dengan 3. Nomor 2. 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Mari kita ubah menjadi bentuk perkalian. Ada berapa kelompok kelereng? Ada 3 kelompok kelereng. Maka kita tuliskan 3. Pada setiap kelompok, berapakah isi kelerengnya? Pada setiap kelompok berisi 4 kelereng. Maka dikali 4. Jadi 3 dikali 4 sama dengan 12. Nomor 3. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8. Mari kita ubah menjadi bentuk perkalian.
Ada berapa kelompok bola? 4 kelompok. Kita tuliskan 4. Pada setiap kelompok, berapakah isi bolanya? Pada setiap kelompok berisi 2 bola, maka dikali 2. Jadi, 4 dikali 2 sama dengan 8. Nomor 4. 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 16. Mari kita ubah menjadi bentuk perkalian. Ada berapa kelompok boneka? Ada 4 kelompok, maka kita tuliskan 4. Pada setiap kelompok, berapakah isi bonekanya? Pada setiap kelompok berisi 4 boneka, maka dikalikan 4. Jadi 4 dikali 4 sama dengan 16. Nomor 5. 2 kelompok anak bermain lompat tali. Setiap kelompok terdiri atas 5 anak. Kalimat perkaliannya adalah 2 kali 5. Nyatakan kalimat perkalian tersebut dengan penjumlahan berulang. 2 kali 5. Artinya, angka 5 dijumlahkan sebanyak 2 kali. Jadi, 2 kali 5 sama dengan 5 ditambah 5 sama dengan 10. Belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Benny dan Kak Tiur sedang bermain simpai. Mereka bermain dengan riang gembira. Perhatikan percakapan berikut ini. Kak, simpaiku jatuh terus. Aku tidak bisa memainkannya, Kak. Kamu kan baru belajar. Nanti juga pasti bisa, Dik. Kapan bisanya, Kak? Kamu harus banyak berlatih. Jangan langsung menyerah. Kakak dulu juga seperti itu. Baiklah, Kak. Aku akan rajin berlatih. Aku pasti bisa. Iya, Dik. Mari kita latihan bersama. Apa yang sedang dilakukan Benny dan Kak Tiur? Yang sedang dilakukan Benny dan Kak Tiur adalah berlatih memainkan simpai bersama. Sekarang perhatikan teks bacaan berikut ini. Bermain simpai. Tahukah teman-teman apa itu simpai? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian, pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Selanjutnya, mari kita jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks yang baru saja kita dengarkan. Nomor 1. Apakah simpai itu? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Nomor 2. Bagaimana bentuk simpai itu? Bentuk simpai adalah lingkaran. Nomor 3. Terbuat dari apa simpai tersebut? Simpai tersebut terbuat dari rotan. Nomor 4. Bagaimana cara memainkan simpai? Cara memainkan simpai adalah dengan memutar simpai di pinggang, kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Amatilah gambar berikut. Apa yang dilakukan Benny pada gambar di atas? Yang dilakukan Benny pada gambar di atas adalah berlatih memainkan simpai. Pernahkah kamu melakukannya?
Kalau belum, kamu harus mencobanya karena permainan ini sungguh sangat menyenangkan. Sekarang dengarkanlah percakapan berikut ini. Benny, Tiur, bermainnya sudah ya? Tapi Benny masih belum bisa, Bu. Tapi ini sudah sore, Nak. Sudah waktunya mandi. Iya, Dik. Besok kita lanjutkan bermainnya ya. Benny masih ingin berlatih, Bu. Kata Kak Tiur harus rajin berlatih. Iya, Nak. Besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu. Benar kata Ibu, Dik. Ayo kita mandi. Baiklah, Bu. Kak, ayo. Setelah mendengarkan percakapan tersebut, mari kita kerjakan pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Apa yang disampaikan Ibu kepada Benny dan Tiur? Yang disampaikan Ibu kepada Benny dan Tiur adalah mengingatkan Benny dan Tiur untuk menyudahi permainannya karena sudah sore dan waktunya mandi. Nomor 2. Apa tanggapan Benny ketika diingatkan Ibu? Tanggapan Benny ketika diingatkan Ibu adalah Benny menolak berhenti bermain karena Benny belum bisa memainkan simpainya. Namun pada akhirnya Benny menuruti nasihat Ibu. Nomor 3. Mengapa kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain? Kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain karena lupa waktu dapat menyebabkan hidup tidak teratur. Nomor 4. Apa akibatnya kalau lupa waktu dalam bermain? Akibatnya kalau lupa waktu dalam bermain adalah hidup menjadi tidak teratur, seperti lupa waktu makan, mandi, atau belajar. Nomor 5. Diskusikanlah dengan temanmu apa saja aturan dalam bermain. Aturan bermain yang pertama, menentukan batasan waktu sebelum permainan dimulai. Aturan dalam bermain yang kedua, apabila orang tua sudah memanggil, maka permainan akan dilanjutkan esok hari. Aturan dalam bermain yang ketiga, bermain dengan sportif. Sekarang amatilah simpai berikut ini, lalu isilah kolom di bawah ini sesuai pengamatanmu. Warnanya coklat, permukaannya halus, bentuknya lingkaran, kegunaannya untuk bermain dan berolahraga. Sekarang kita lanjutkan untuk menuliskan benda-benda yang menyerupai bentuk simpai. Setir mobil, ban mobil, karet gelang, donat. Itulah beberapa contoh benda yang menyerupai bentuk simpai. Setelah menyimak video tadi, Bu Reni harap kalian sudah paham. Benar ya? Sudah paham ya? Apakah ada yang belum paham? Kalau belum paham nanti bisa tanyakan ke Bu Reni. Nah, setelah kalian paham, setelah menyimak dan paham, kalian bisa mengerjakan LKS tema 2 pembelajaran 1 tema 2 subtema 1 pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 di halaman 9 sampai 12. Oke, sekian dari Bu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.